Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang akan memberikan info-info tentang arah ke depan BTC dan strategi kita dalam berinvestasi kripto tentunya supaya kita cuan ya. Biasa untuk di awal video saya ingatkan untuk pemula jangan asal-asal main di Majin Coin. Habis waktu Anda yang mana nanti tahun 2024 sudah bull market, masuklah merapat ke top-top CMC, BTC, ETH, BNB, SRP, dan lain-lain. Semua itu akan menjadikan Anda cuan. Dipastikan koin-koin yang top CMC itu yang akan terbang. Kalau yang lain belum tentu, yang lain hanya PP. Adalah aja PP ya. Nanti jangan di skip-skip. Ada berita peluang bagus, kelihatannya sudah nggak ada alasan lagi untuk tidak menyetujui ETF spot BTC segera akan disetujui di tanggal 10. Nggak ada berita yang miring ya, beritanya cakep-cakep semua, manis, semanis bibirmu, semanis randaku, semanis cewekku ya, hayalannya. Dan nanti akan saya jelaskan segamblang-gamblangnya juga. Ini kan penurunan yang sangat sehat. Yang mana semua pakar sudah menyelidiki, bukan hanya asal analisa dan ngomong semata, bahwa intelijen kripto ya, bukan intelijen randa, itu sudah memberikan kesimpulan bahwa penurunan ini penurunan yang sehat, yaitu untuk nendang up down ya, untuk supaya market itu bersih, sehat, stabil ya, itu di situ. Jadi penurunan sementara, koreksi wajar, yang mana intelijen sudah mengkonfirmasi bahwa penurunan ini penurunan sehat dan penurunan ini bukan faktor-faktor well menjual, tidak, tapi penurunan ini karena ditendangnya, karena kena liquid para trader yang kemakan atas bawah dengan level tinggi. Karena kalau main level, main scalping itu up sama down ya, itu mereka pakai dana besar ya, jadi membuat market itu kemudian demandnya kuat. Tapi ketika sudah kena liquid, sudah cabut, sudah dihantam ya kembali koreksi seperti ini. Jadi sekarang yang ada itu tinggal long invest, jadi nggak perlu khawatir. Yang mana market ini sudah sehat, sudah ditendang semua yang main leverage atas bawah ya. Langsung kita kalau melihat daripada TA BTC ini, kita menggunakan awan Ichimoku. Kalau kita melihat daripada Fimbo, memang belum bisa menembus Fimbo 3082. Tapi ini lihat daripada awan Ichimoku ini memang kondisi di pucuk TP, tapi mereka udah pada TP kelihatannya. Ini pun cendonya sudah memanjang kembali ya, kayak orang gantung diri itu. Jadi mereka sudah pada mulai akumulasi masuk lagi. Jika nanti ada penurunan juga mungkin nggak seberapa. Kita harus ingat ya, harus belajar yang mendalam. Kita nggak boleh lengah. Kita lihat masa-masa di belakang kenaikan BTC ini. Yang kemarin waktu harga masih di bawah 300 ya, kondisi seperti ini saja, naik turun. Tahu-tahu sudah di atas 400. Setelah di atas 400, Anda bingung nggak masuk, kondisi ya kayak gitu-gitu aja, naik turun. Memang market naik turun arahnya. Yang penting kan sudah arahnya dari bear market winter sudah selesai ya, udah usai, dan arahnya sudah ke bull market, sudah ke arah bullish. Jadi kesimpulan di sini, ketika harga 300 ya Anda bingung kondisi seperti itu, tiba-tiba udah naik 400 juta. Setelah 400 juta kondisi seperti ini saja, tiba-tiba sudah di atas 500 juta. Ya sekarang begini sama, sekarang sudah di atas 600, naik turun begini, Anda bingung nggak masuk. Tahu-tahu nanti sudah 1M, ketinggalan mulu, bingung mulu, undal-andal mulu. Strateginya mana Anda kalau cara bermain seperti itu? Kalau BTC sekarang masuk itu ya memang sebetulnya sudah ketinggalan ya. Kalau melihat dari awan Ichimoku ini, yang mana biru sudah menggunting ke arah hijau. Kalau jeli main trading mau lepret kayak apa, sebetulnya ngikuti awan Ichimoku. Yang penting yang weekly ini akan akurat. Kita lihat
Ini kan gunting nih. Ini sudah mulai gunting. Biru ini gunting ke arah merah. Artinya di sini konfirmasi ya untuk kita masuk di harga berapa ini? Sekitar 470 ya. 470 aja di sini masuk udah berani. Karena ini indikasinya udah mengkonfirmasi untuk masuk di dalam MA awan Ichimoku ini. Kemudian tiba-tiba sekarang harganya udah berapa kemarin? Sempat 690-an. Berarti ini artinya ini akurat. Nah, kalau kondisi sekarang ini di atas, sebetulnya waktunya turun, tapi ini kan karena ada ETF support, ya ada banyak event besar di tahun depan. Kemudian mungkin kalau turun sampai 500 sekian, nggak bisa lagi. Ini MA ini kan nanti semakin hari semakin naik juga ngikut gini. Semakin ngikut gini, ini juga akan semakin ngikut, ya. Paling nanti kalau turun segini kayak gini, paling ya ke sana lagi, gitu loh. Jadi penurunan sudah nggak dalam kelihatannya, ya. Tapi yang namanya analisa kan belum tentu ya. Anda lebih bijak nanti nunggu Januari Februari seperti apa, coba kayak apa kondisinya. Yang jelas kalau melihat daripada awan Ichimoku ini mulai tanggal 27 Mei ini yang sudah mulai akan terbang-terbang tanpa kendali, ya. Jadi sabar saja kalau yang belum masuk. Tapi kalau untuk BTC cicil-cicil saya rasa ya sudah nggak soal ya. Kondisi pun ini sebetulnya udah telat masuk itu waktu kondisi di sini. Ya, di harga 400-an ini kondisi harus masuk karena ini udah indikasi MA biru sudah gunting ke merah, konfirmasi untuk buy, dan sekarang sudah mendapatkan cuan akurat kalau di dalam yang weekly mau indikator apapun sebetulnya, karena weekly itu kan memang jangkanya panjang, sabar. Beda untuk yang main scalpingan mungkin pakai yang waktu jam-jaman. Langsung kita lihat dengan berita yang maco ini ya, kayak yayangmu, yayangku, yayangmu. Santai ya, kita membahas santai aja. Kalau lagi begajulan, lagi santai ya lagi santai. Ya, Gary Gensler ya, SEC meninjau kembali ETF Bitcoin Spot dengan perspektif baru. Sebuah gelombang kegembiraan melanda komunitas kripto seiring dengan indikasi dari SEC, regulator pasar modal AS, yang menunjukkan kemungkinan penerimaan ETF Bitcoin. Gary Gensler, pemimpin SEC, telah memberikan isyarat yang menunjukkan bahwa era baru bagi ETF Bitcoin mungkin sudah di depan mata, memicu antusiasme di antara investor dan analis kripto. Wow. Ini sudah mulai kelihatan persetujuan, bro ya. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Gary Gensler dari SEC mengungkapkan bahwa badan tersebut sedang mempertimbangkan kembali sejumlah proposal ETF Bitcoin. Jadi macam-macam aja ini Gary Gensler. Kemungkinan sudah dikeprek sama amplop Mardiah, makanya sekarang udah nyerah nih, angkat tangan ya. Jadi betul-betul mantap juga. Pokoknya good news lah ya. Jadi peluang baru ETF Bitcoin Spot, pertama, berpotensi dapatkan lampu hijau dari SEC. Mantap betul ini. Makanya hati-hati kalau yang belum masuk BTC. Tiba-tiba loncat terbang, Anda ketinggalan. Di harga 300 mau masuk bingung. Harga 400 bingung. Harga 500 bingung. 600 bingung. Tiba-tiba harganya 1M tambah bingung. Anda gantung diri sekalian. Wah. Aduh, bahaya banget. Ya, yang ini membahas yang BTC ya, yang kalau altcoin nanti ngikut BTC. Saya punya koin yang cakep yang ngikuti BTC, ngikuti mboknya ya. Kalau mboknya terbang, PP ikut terbang. Kalau turun ya ikut turun. Yang artinya mana? Artinya nanti kan kalau setelah halving BTC akan terbang lah. PP ikut terbang, yang lain ngusep ya nggak tahu. Ya, sebuah lompatan besar mungkin akan segera terjadi di dunia kripto dengan indikasi kuat bahwa ETF Bitcoin Spot pertama di Amerika Serikat berada di ambang persetujuan oleh SEC. Pertemuan penting antara pemimpin industri keuangan seperti BlackRock ya dan Fidelity dengan regulator telah menimbulkan optimis di kalangan investor. Dengan batas waktu yang ditetapkan pada 10 Januari 2024, semua mata tertuju pada keputusan yang berpotensi mengubah dinamika pasar kripto secara global. Wow. Diskusi mendalam telah terjadi antara BlackRock, Fidelity, dan perwakilan SEC dengan partisipasi juga
dari Grayscale Investment dan Franklin Templeton ini menandakan keseriusan dalam menciptakan produk investasi kripto yang lebih terstruktur. Memo yang diajukan menunjukkan bahwa diskusi melibatkan dua divisi SEC, yaitu Trading and Market serta Corporate Finansi. Fokus utama pertemuan ini adalah pada struktur dan mekanisme penebusan ETF Bitcoin Spot yang diusulkan BlackRock telah mengusulkan sebuah sistem penebusan in-kind yang mereka klaim lebih efisien dari segi biaya dan pajak. Namun SEC masih mempertimbangkan antara modal penebusan in-kind dan tunai yang akan berpengaruh pada keputusan final mereka. Waduh, apa dampaknya buat pasar? Harapannya apa harapannya? Pengumuman yang ditunggu-tunggu dari SEC telah membuat pasar kripto berada dalam keadaan harap-harap cemas, terutama setelah persetujuan ETF berbasis kontrak berjangka kripto. ETF Bitcoin Spot yang melacak nilai Bitcoin secara fisik masih menjadi target utama bagi banyak investor. Matt Haugan dari Biswis Asset Management mengungkapkan bahwa pembicara dengan regulator telah menjadi lebih terfokus, menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa analis pasar percaya bahwa SEC mungkin akan menyetujui beberapa aplikasi ETF Bitcoin Spot secara bersamaan untuk menghindari keuntungan yang tidak adil bagi pelaku pasar. Keputusan yang dibuat sebelum batas waktu 10 Januari tidak hanya akan memungkinkan peluncuran dan perdagangan ETF Spot, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai Bitcoin terbang tinggi ya. Setelah serangkaian pertemuan dan dialog yang intens, komunitas kripto mungkin akan segera menyaksikan kelahiran ETF Bitcoin Spot pertama di AS. Keputusan mendatang dari SEC ini diharapkan menjadi tonggak penting yang menunjukkan penerimaan yang lebih luas terhadap kripto dalam lingkup keuangan konvensional. Saya sudah cukup. Sudah mantap jaya beritanya. Kita akan segera melihat parabolik terbang lagi, akan ngaceng lagi ya, tanpa henti-hentinya, yang menimbulkan kita akan cuan, kita akan kaya. Kalau melihat daripada TA-nya pun ini kelihatannya sudah di atas seperti ini, akan tetapi banyak yang serok juga ya. Kalau institusi masuk, wow, luar biasa, harga terbang gila-gilaan. Jadi yang tadi juga sudah saya jelaskan juga, yang mana Cardano juga lagi diuber-uber sama institusi karena akan desentral itu. Dan kemudian ini kalau melihat kita daripada TA ini, sebetulnya memang sudah di pucuk waktunya TP yang ngambil di bawah. Akan tetapi kemarin bantingan kemarin mungkin yang seharusnya biasanya di akhir tahun ya, kok dibantingnya tanggal 12 lebih cepat ya. Mungkin mereka sudah dapat cuan banyak untuk bayar pajak, untuk liburan, untuk macam-macam, itu sudah disiapkan para whale, mungkin sudah nggak banting lagi, tinggal dia keuangannya sudah ada, malah sudah mulai akumulasi. Ini kelihatan sendonya ini udah udah ngoler lagi, udah memanjang lagi, artinya ini sudah mulai penyerokan kembali. Dan tahu-tahu nanti harganya sudah di atas 1M. Makanya yang mau masuk khusus BTC saya rasa untuk DCE nggak masalah, cicil-cicil dikit-dikit, jangan nanti tahu-tahu BTC sudah 1M Anda ketinggalan lagi. Yang mana BTC itu nggak akan terbang ya, mau hancur bagaimana. Yang tahun depan itu secara kita jelas, secara fakta, yang mana nanti akan diturunkan suku bunga dari Fed, ya otomatis itu yang akan dana ngucur lagi. Belum ditambah nanti print money larinya kemana ya, larinya ke market lagi ya. Juga mana itu US itu membutuhkan uang banyak yang akan pilpres ya, pasti ini tambah luar biasa nanti terbangnya. Juga kan pemenangnya kalau memang kondisi BTC naik ya, pemenangnya dia juga, yang namanya pemerintah US dari hasil sitaan BTC dia tuh punya banyak ya. Makanya nanti yang dimakan ya sekelas-kelas mereka juga mungkin ya, BlackRock, Fidelity, Grayscale ya, mungkin ya kemakan juga nanti sama sama pemerintah US ya. Pokoknya lihat saja nanti gimana permainan, yang penting kita masuk ya. Nanti kita setelah cuan dapat banyak ya, kita TP itu aja. Ini game
hati-hati ya. Saya rasa cukup untuk info mengenai BTC Spot ini yang akan segera disetujui ya. Jadi kita yang belum masuk ya mau nunggu nanti sampai akhir tahun ini sampai awal bulan ya boleh. Mau masuk sekarang ya boleh. Yang penting koin-koin yang berfundamental ketika nanti Januari Februari ada penurunan itu kita sudah nggak takut ataupun copot jantung, yang dijaminkan kalau koin-koin top CMC itu nanti tetap akan terbang kembali walaupun turun itu ya. Dan saya lihat saya ulang lagi ini mulai stabil harga tinggi, nggak ada kendali naik-naik terus, itu memang di sini kelihatan sekali mulai bulan Mei itu pun sudah tanggal 27 ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, banyak canda, banyak kupat kapet, yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya tempatnya salah dan dosa juga nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.